Okay, welcome back to this learning video. Selamat datang kembali di video pembelajaran kita. Berikut ini adalah materi kelanjutan dari yang sebelumnya, di mana sebelumnya kita membahas tentang ability, kemampuan dengan menggunakan modal can, dan yang satunya adalah kita membahas tentang willingness atau kemauan ya, dengan penggunaan modal will. Nah, berikut ini kita akan lanjutkan dengan obligation. Nah, obligation itu adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan keharusan atau kewajiban di mana kita harus melakukan sesuatu karena itu adalah tugas kita atau yang kita janjikan karena sebuah aturan dan lain-lain. Untuk mengekspresikannya kita bisa menggunakan must atau have to atau has to. Jadi have to atau has to itu artinya sama. Yang membedakan nanti adalah subjek kalimatnya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini langsung kita cek contoh ya. Ini contohnya. They must not be noisy in the classroom. Mereka tidak diperbolehkan. Berarti artinya dilarang ya, larangan. Mereka tidak diperbolehkan ramai di dalam kelas. Nah, kata tidak diperbolehkan dengan menggunakan must not ini juga bisa dikategorikan sebagai keharusan ya atau kewajiban, di mana mereka wajib tidak boleh ramai gitu ya. Yang kedua, Yusuf must wear his OSIS uniform on Monday. Yusuf harus memakai seragam OSISnya pada hari Senin. We have to bring a plant for our schoolyard. Kita harus membawa sebuah tanaman untuk halaman sekolah kita. She has to go to market this afternoon. Dia harus pergi ke pasar sore ini. Nah, itu artinya untuk contoh kalimat yang di dalamnya terdapat obligation atau keharusan dan kewajiban. Jadi di sini kalau kalian bisa cermati ya. Nah, di sini ada penggunaan kata must ya. Saya berikan blok kuning. Ini juga menggunakan kata must. Nah, kemudian yang dua contoh di bawah itu yang satu menggunakan have to, satunya menggunakan has to. Oke, nah mungkin kalian bertanya, bedanya must sama have to itu apa? Gitu ya. Ini sama-sama menunjukkan keharusan atau kewajiban, tetapi terus bedanya di mana? Gitu ya. Nah, nanti akan saya jelaskan juga ya bedanya di mana. Nah, tapi sebelum itu kita lanjutkan dulu. Nanti sekalian Ustaz juga jelaskan bedanya kata have to dan has to ketika dipakai dalam kalimat. Kemudian setelah obligation ada juga ungkapan prohibition ya. Prohibition adalah ungkapan yang menunjukkan larangan atau ekspresi untuk memperingatkan seseorang agar tidak melakukan hal yang dilarang. Kita bisa menggunakan don't atau no untuk mengungkapkannya seperti contoh berikut. Nah, ini juga sama-sama terkait dengan larangan ya. Yang tadi di atas juga ada unsur larangannya, yang ini juga ada. Cuman bedanya kalau prohibition itu dia menggunakan don't atau no biasanya. Contoh, don't open the door. Jangan buka pintu itu. Don't be lazy. Jangan marah. No smoking in this room. Tidak boleh merokok di ruangan ini. Nah, biasanya seperti ini sering ini ya kita temukan di tempat-tempat tertentu. Biasanya ada tandanya itu, ada gambar rokok kemudian dicoret. Nah, itu kalau
dituliskan dalam bentuk peringatan ya seperti ini kurang lebih. No smoking in this room. No parking. Ini juga sering kita jumpai di pinggir-pinggir jalan, ada tanda huruf P gitu kemudian dicoret. Nah, kalau ditulis ya seperti ini, no parking. Ini namanya prohibition atau ungkapan yang menunjukkan larangan ya dalam melakukan sesuatu. Oke, saya rasa ini nggak begitu masalah ya. Kemudian yang terakhir, yang kelima adalah suggestion. Suggestion adalah ungkapan saran atau himbauan. Kalau tadi ini keharusan, kewajiban, yang ini larangan, ya. Kemudian yang terakhir adalah saran atau himbauan. Suggestion dapat digunakan dalam bentuk saran, berbeda dengan keharusan. Yang namanya saran sifatnya tidak wajib, berarti boleh dilaksanakan, boleh tidak. Sehingga pendengar boleh melakukannya atau tidak. Kita dapat menggunakan modal should untuk memberi saran seperti dalam contoh. Jadi kita di di kalimat yang ada unsur suggestion atau sarannya, kita menggunakan modal should ya. Contohnya sebagai berikut. You shouldn't leave your keys in the car. Ya, kamu kalau diartikan tidak seharusnya. Nah, berarti kan kalau seandainya ditinggalkan ya silakan gitu ya, terserah gitu kan. Tapi resiko ditanggung sendiri. Ya, jadi ini sekedar saran atau nasihat atau himbauan. Ya, you shouldn't leave your keys in the car. Ya, kamu tidak seharusnya meninggalkan kuncimu di dalam mobil. Everyone should eat healthy food. Setiap orang seharusnya makan makanan yang sehat. Ini kan saran. Nah, karena prakteknya masih banyak orang yang makan makanan yang tidak sehat. He should ask the teacher. Dia seharusnya bertanya pada guru. We should do the test well. Kita seharusnya mengerjakan tesnya dengan baik. Nah, ini adalah ungkapan suggestion ya, atau saran ataupun himbauan. Nah, sampai sini jika ada pertanyaan ataupun belum paham, silakan bisa ditanyakan di grup ya, ataupun videonya bisa diputar ulang ya untuk memperjelas lagi penjelasan dari saya. Baik, kemudian tadi sudah saya sampaikan. Jadi di sini sedikit saya akan menambahkan tentang apa sih perbedaan terkait penggunaan must dan have to ataupun has to ya. Nah, kita akan mulai dulu dengan yang dua ini Mas ya, dengan perbedaan antara have to dan has to. Oke, sekarang saya tampilkan di sini. Nah, seperti ini ya, saya coba ya, have to. Baik, have to dan has to itu artinya sama ya. Jadi kalau diartikan dalam bahasa Indonesia artinya sama-sama harus ya, bedanya adalah letaknya di subjek kalimatnya. Nah, jadi seperti ini. Ketika kalian membuat kalimat ya dengan subjek kalimat semisal nama orang ya, kita ambil contohnya Andy ya. Kemudian misalnya saja dia laki-laki, dia perempuan, kemudian itu ya, katakan ini kan artinya itu ya untuk benda atau hewan. Kemudian misalnya hewan ya, misalnya saya ambil contoh kuda, horse. Nah, jadi kalian ceritanya mau membuat kalimat dengan awalannya itu atau subjek kalimatnya menggunakan kelima kata ini ya. Yang pertama ada nama orang, kemudian kata ganti dia laki-laki, dia perempuan, it untuk benda atau hewan, dan yang terakhir hewan itu sendiri ya sebagai subjek.
Ketika seperti ini, maka nanti kalian harus menggunakan kata has to. Nah, ingat-ingat ya, harus menggunakan kata has to. Nah, ini, kenapa? Alasannya karena yang pertama ini jumlah subjeknya itu hanya satu orang. Ya, jadi ada kata Andy, he, she, it, horse, itu kan jumlahnya hanya satu. Maka kalian menggunakan has to. Nah, kalimat belakangnya silakan mau menggunakan kata kerja apa. Misalnya Andy harus memakai seragam ketika di sekolah, kan? Jadi terjemahannya Andy has to wear, memakai seragam uniform di sekolah, at school. Nah, yang kedua misal kita ambil yang sama juga ya, contohnya wear uniform at school. She has to wear uniform at school. Nah, kalau ini jangan pakai uniform ya. Misalnya katakanlah it-nya ini merupakan kata ganti harimau misalnya. Ya, jadi it dia kata ganti dari hewan harimau. Kalimatnya it has to eat meat to survive. Misal. Kemudian karena di sini horse, to eat grass to survive. Nah, misal seperti ini. Ya. Jadi kata has to itu digunakan ketika si subjek kalimat ya ini jumlahnya hanya satu, kecuali I ya, kecuali I sama you. I sama you itu walaupun jumlahnya hanya satu, tapi dia nanti menggunakan have to. Ini menggunakan yang pertama. Nah, di sini contohnya sekarang kita yang have to ya. Berarti ada I, you, they, he, kemudian nama orang ataupun jumlah orang, benda atau hewan yang lebih dari satu. Misal Andy and his friend. Terus misalnya ada horse, horses. Nah, horses kan berarti lebih dari satu. Nah, kita contohnya ambil dari yang atas saja ya, biar nggak terlalu lama. I have to, ini juga I have to ya. Ini juga they have to. Terus ini juga we have to. Yang ini juga we have to. Ini juga have to. Nah, seperti ini. Jadi Ayu, Dewi, Andy and friends dia menggunakan have to. Ya, kalau has to tadi dipakai buat ini ya. Nah, ininya kita buat sama saja. Yang belakang sama ya. I have. Sama. Nah, kalau horse ambil ini. Nah, seperti ini ya. Jadi have to, Ayu, Dewi, Andy and his friends. Kemudian di sini horses berarti hewan ataupun benda yang dia jumlahnya lebih dari satu, dia menggunakan have to. Ini bedanya ya. Silakan ini bisa kalian pahami ya, jangan sampai terbalik ya. Jadi he nanti masih pakai have to, itu kan kebalik. Dan tidak ada yang namanya ini mas, have to, ini nggak ada ya, ingat-ingat ya, haves to tulisannya ini nggak ada, ini salah. Jadi kalau adanya itu cuman have to seperti ini sama has to. Kalau ada yang pakai haves to itu saya salahkan karena emang nggak ada ya.
Kemudian, nah sekarang perbedaannya antara must sama have to atau has to itu bedanya di mana sih, gitu ya. Nah, bedanya adalah, jadi kalau misalnya dalam kalimat ini ya, saya buat kalimat, misalkan Andy lagi ya, Andy must study because he wants to get the high score. Nah, terus misal lagi, misalnya we ya, we must misalnya we must train every day to win the championship. Nah, ini contohnya. Kalau emas ini nggak ada perbedaan ya. Kalau emas apapun, baik itu Andy, we, semuanya tetap sama ya menggunakan emas. Tapi yang beda ini kalau has to sama have to. Nah, bedanya di mana? Yang pertama tadi ya, Andy has to wear uniform at school. He has to wear uniform at school. Kalau yang ini, Andy must study because he wants to get the high score. Secara sekilas mungkin nggak ada bedanya, tapi kalau kalian melihat secara makna, itu jelas ada perbedaannya. Gimana bedanya? Kalau has to, itu kan artinya harus ya, ini juga sama, must itu artinya juga harus. Cuman kalau has to, itu harusnya itu dalam tanda kutip terpaksa. Jadi ada sesuatu, entah itu aturan, entah itu keadaan, entah itu situasi yang menjadikan dia harus melakukan itu. Nah, itu kita menggunakan has to atau have to. Kayak ini misalnya, Andy has to wear uniform at school. Andy harus memakai seragam di sekolah. Nah, kalau di logika kan dia kenapa harus pakai seragam? Karena ada aturan, ya kan? Aturan sekolah yang tadi dalam tanda kutip memaksa si Andy ini untuk memakai seragam. Coba kalau nggak ada aturan, ya pasti dia nggak pakai seragam, gitu kan? Nah, itu contohnya seperti itu, ya. Atau mungkin kalau misalnya dia nggak pakai seragam, dia nanti dihukum, gitu kan? Karena ada aturan tadi yang memaksa dia untuk melakukan hal tersebut. Nah, itu has to ya atau have to. Yang ini juga sama lainnya, ya. Misalnya yang ini, horse has to eat grass to survive. Kuda harus makan rumput untuk bisa selamat. Ya, ini misalnya in case dalam kasus si kuda ini sudah kelaparan gitu ya. Dan ketika dia tidak makan rumput ya dia bisa mati gitu kan. Maka di sini dia harus, karena ada keadaan yang memaksa dia untuk melakukan hal tersebut. Sementara kalau emas itu tidak ada paksaan, artinya motivasinya itu berasal dari dirinya sendiri. Nah, contoh ini ya, Andy must study because he wants to get the high score. Andy harus belajar karena dia ingin memperoleh skor yang tinggi. Berarti kan ini motivasinya dari dirinya sendiri, ya. Jadi tidak ada paksaan dari luar, tidak ada suatu aturan yang memaksa dia untuk melakukan hal tersebut, kan nggak ada. Nah, maka di sini kita menggunakan must, bukan menggunakan has to. Yang kedua juga sama, we must train every day to win the championship. Kita harus berlatih setiap hari untuk memenangkan pertandingan. Nah, ini kan kita ini kan ya logikanya karena mereka termotivasi sendiri ya harus memenangkan ini, mereka harus berlatih keras. Tapi kan mereka nggak terpaksa itu ya. Nah, jadi kurang lebih itu seperti itu ya, kalau secara mudahnya seperti itu. Nah, itu perbedaan antara have to and has to dan juga must. Nah, silakan yang masih belum paham, videonya bisa diputar kembali. Oke. Nah, kita kembali ke sini.
Nah, berarti di sini mungkin ada sedikit salah ya Mas ya. Terutama di yang ini ya, yang nomor 2 ini. Yusuf must wear his OSIS uniform on Monday. Nah, ini kalau menurut saya ini lebih tepatnya, nah, dia menggunakan has to. Nah, karena tadi kaitannya kan ada aturan gitu ya. Aturan yang membuat dia harus melakukan hal tersebut. Nah, itu ya. Yusuf has to wear his OSIS uniform on Monday. Sementara yang nomor 1, they must not be noisy in the classroom. Nah, ini larangan ya, jelas ya. Kalau larangan kita pasti menggunakan must not ini ya, ada kata notnya di sini. Jadi kalau dalam bentuk kalimat ya, mereka tidak diperbolehkan untuk ramai di kelas ya. They must not be noisy in the classroom. Tapi kalau misalkan kita mau menggunakan yang kedua ini, yang keempat ya, mohon maaf, yang prohibition ini, mungkin bisa cukup ditulis seperti ini. Ya, ini saya misalnya saya tuliskan di sini ya. Don't be noisy in the classroom. Nah, misal seperti ini. Ini kan juga bisa sebetulnya. Ya, sudah jadi. Don't be noisy in the classroom. Intinya sama, they must not be noisy in the classroom. Nah, tapi biasanya kalau yang seperti ini, yang menggunakan don't itu biasanya bentuknya itu kayak misalnya ada ini ya, ada tanda gitu, terus ada gambar orang ngomong terus dicorek gitu ya, terus ada kata-kata yang singkat di bawahnya. Don't be noisy titik, atau kalau lebih lengkap lagi, don't be noisy in the classroom. Nah, tapi secara maksudnya itu hampir sama dengan yang ini. Nah, itu terkait dengan obligation ya, prohibition, kemudian suggestion. Kalau suggestion jelas ya, kita menggunakan should. Kalau yang tidak disarankan berarti menggunakan shouldn't. Oke. Nah, itu saja mungkin penjelasan dari saya terkait dengan lanjutan materi kemarin ya. Ada obligation, prohibition, dan suggestion. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan bisa ditanyakan lewat grup WA ataupun japri ke nomor saya. Okay, thank you very much for watching my video. Inshallah we will see again in the next learning video. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.